Shalom, shalom God lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar sahabatku sekalian? Bertemu kembali dalam renungan program Word from Heaven. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia senantiasa dilimpahkan atas kita. Anak-anak kita berhasil, istri kita semakin dekat takut akan Tuhan, suami-suami semakin dipakai Tuhan luar biasa. Di balik guncangan dan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan ada buat saudara sekalian. Nah, renungan pagi hari ini dalam Word from Heaven, saya kasih judul adalah kesombongan itu menghancurkan. Saudara ini dikasih Tuhan, natur manusia adalah sombong ketika sukses. Natur dari kelemahan manusia adalah menjadi tinggi hati ketika kita mendapatkan pencapaian lebih daripada orang lain. Termasuk dalam pelayanan. Bahkan cenderungnya manusia itu memiliki sifat arogansi. Memandang orang lain lebih rendah ketika kita lebih berhasil daripada orang lain. Tapi ingat, kesombongan adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku melawan orang yang congkak. Dan saudara tahu pasti kesombongan adalah dosa yang tertua. Renungan pagi ini terambil dari 2 Tawarikh, pasal ke-26, ayat yang ke-16. Ayat ini mengisahkan seorang raja yang memulai segala sesuatunya dengan baik. Selama hidup orang tuanya, ayahnya terutama, dia takut akan Tuhan. Selama ada ibunya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bukan sampai ketika dia masih muda, tetapi dari umur 0 tahun, 16 tahun, sampai berkuasa 52 tahun. Saudaraku, ini hal yang dahsyat, hal yang hebat. Tetapi pada akhirnya ketika dia di puncak kesuksesan, ada kesombongan yang keluar sebagai karakter yang sesungguhnya manusia itu muncul atas kehidupannya. 2 Tawarikh, pasal ke-26, ayat yang ke-16 berkata demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia di sini yang dimaksud adalah Raja Uzia. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan.
Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar korban ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Siapa Uzia, saudaraku? Raja, termasuk raja yang terlama berkuasa atas bangsa Yehuda. Orang yang memulai kehidupannya dengan takut akan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Apalagi selama hidup Zakharia, mentor daripada spiritualnya. Dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dia tidak pernah mengambil satu sikap yang menyakiti para imam. Tetapi ketika dia kuat, ketika dia mapan, ketika dia convert, saudara ini kasih Tuhan, di puncak kesuksesannya, tadi Alkitab berkata apa? Uzia menjadi tinggi hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinggi hati itu identik dengan sombong. Tinggi hati itu identik dengan arogan. Bahkan tinggi hati itu adalah identik memandang orang lain dengan sebelah mata. Hal yang ini dibenci oleh Tuhan. Terlebih ketika Uzia ada masuk ke rumah Tuhan, ke mezbah Tuhan, dia membawa korban ukupan yang seharusnya bukan bagiannya. Karena membawa korban ukupan adalah hak daripada keturunan imam-imam Harun. Saudara bayangkan, dengan kesuksesan dia bisa menggeser sedemikian rupa orang yang seharusnya punya tugas dia gantikan. Dengan kesombongan, dia seenaknya saja melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kesombongan, dia tidak lagi punya etika yang benar, termasuk di dalam rumah Tuhan. Hari ini apa yang membuat kita terkadang lupa akan Tuhan? Salah satunya adalah pencapaian. Yang kedua adalah apa? Kehebatan kita. Diingatkan firman Tuhan melalui renungan Word from Heaven. Saya berdoa supaya God lover tetap mawas diri, tetap menyadari apapun pencapaian yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Sehebat apapun yang engkau raih, ingat itu juga karena Tuhan. Sekaya apapun kita, itu juga dari Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan, itu pun juga anugerah Tuhan. Tidak ada alasan buat kita sombong. Tidak ada alasan buat kita tinggi hati. Tidak ada alasan buat kita memegahkan diri. Bahkan tidak ada alasan buat kita menepuk dada apapun pencapaian dan kehebatan kita. Kesombongan adalah pintu awal daripada apa? Daripada hal-hal yang tidak membuat Tuhan berkenan atas kita. Bahkan kesombongan adalah pintu gerbang kita akan mengalami kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, God lover yang dikasihi Tuhan, saya berdoa setiap saudara hari-hari ini bisa menyadari apapun yang kita punya itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Saya ajak kita semuanya berdoa. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang kita sembah senantiasa menjadi andalan atas hidup kita. Sehingga setiap langkah yang kita hidupi, Tuhan berkenan di atasnya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini melalui renungan pagi Word from Heaven. Kami diingatkan, kami ditegur. Kami diberikan satu arahan supaya kiranya kami dijauhkan dari segala bentuk kesombongan, segala bentuk percaya diri yang berlebihan, sebab Engkau menghendaki untuk kami senantiasa tetap rendah hati di hadapan-Mu. Apapun pencapaian kami itu semua anugerah Tuhan. Apapun yang kami punya itu semua berasal daripada Tuhan. Materaikan kebenaran-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Tuntunlah jalan kami. Satu hari ke depan kami ada dalam perlindungan-Mu. Esok, lusa dan seterusnya. Tangan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Engkau yang melawat God lover dimanapun berada. Dengan kuasa dan wibawa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Anda dengan sukacita membagikan link YouTube
word from heaven ini kepada saudara, kerabat, rekanan, bahkan semua kontak handphone di nomor handphone saudara. Biar banyak orang dipulihkan, banyak orang dijauhkan dari kesombongan, dan banyak orang boleh menerima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati God lover semuanya. Shalom.